Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, setelah kita menyelesaikan percabangan, sekarang waktunya kita akan beralih ke yang namanya perulangan ya, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, perulangan itu apa sih? Nah, jadi perulangan itu kayak semacam kita itu pengen melakukan suatu aksi itu lebih dari satu kali gitu, ya kan? Jadi misalnya kita ada perintah print ini misalnya ya, misal ya seperti ini. Eh, kita pengen menampilkan hello ya, misalnya ya hello seperti ini ya kan. Kita pengen nampilkan hello, tapi kita pengen hello ini tuh muncul lebih dari satu kali ya. Nah, nggak tahu lebih dari satu kali itu berapa ya, sesuai kebutuhan lah. Eh, kita maunya berapa, misal kita maunya 10 kali misalnya. Nah, kira-kira mungkin nggak kita pakai print hello ya kan, terus kita copy paste ya kan, lalu gini-ginilah ya kan sampai 10 kali ya kan. Ya nggak mungkin. Dalam programming itu nggak ada eh, apa ya, nggak ada kayak ngulang-ngulang kode yang sama tuh nggak ada ya kan. Yang ada itu hanya pakai, iya, kita pakai yang namanya perulangan ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah mengikuti aku di seri pemrograman dasar C++, mungkin teman-teman udah tahu ya, perulangan itu konsepnya tuh kayak gimana sih gitu, ya kan? Nah, kalau dalam C++ itu kan ada ada tiga ya kalau nggak salah perulangannya, ya kan? Ada while, ada do while, dan ada for ya. Nah, tapi kalau di Python yang aku tahu itu cuma dua ya teman-teman, yaitu while dan juga for ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas while dulu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas konsep while ya teman-teman. Oke, seperti biasa ya, langsung aja kita mulai ya. Kita siapkan terlebih dahulu suatu variabel, misal variabel A ya, dengan nilai 10 misalnya ya kan. Nah, gitu ya. Eh, sorry. Oke. Nah, terus ya kan kita akan coba tulis while seperti ini ya. Nah, gitu ya. Ya kan? Nah, jadi kita pertama-tama formatnya tuh tulis while dulu ya kan. Nah, terus setelah kita tulis while, baru kondisinya apa? Ya kan? Kondisi yang membuatnya itu harus mengulang suatu perintah gitu, ya kan? Kondisinya apa? Misalnya ketika A-nya kurang dari 20 misalnya, ya kan? Nah, jadi selama A-nya kurang dari 20, maka kita akan lakukan perulangan gitu, ya kan? Nah, terus kita kasih titik dua seperti ini, ya kan? Nah, baru setelah itu aksinya apa gitu, ya kan? Nah, jadi ini formatnya tuh mirip gitu loh dengan percabangan kemarin ya, percabangan if, else ya kan, gitu-gitu ya kan, mirip ya kan. Formatnya tuh tulis kata kuncinya ya kan, terus kondisinya apa, kasih titik dua, lalu aksinya apa gitu, ya kan. Nah, aksinya itu bisa kita tulis sepanjang sepanjang baris kayak gini ya, atau bisa juga kita tulis enter gitu ya kan. Nah, biasanya kalau sepanjang baris kayak gini tuh kalau ini sih, kalau perintahnya tuh cuma satu, eh, misalnya ya, eh, apa ya, selama A-nya kurang dari 20, maka kita akan lakukan print seperti ini ya, print test misalnya. Nah, kayak gini ya. Nah, kan tetapi ya kita nggak bisa ya kan, kalau kita nulis kayak begini ya kan. Kita nulis kode kayak gini tuh nggak bisa. Kenapa? Karena eh, nilai A-nya itu statis ya kan. Kita eh, apa ya? Kita nggak ada nulis ya kan A-nya ini ditambah berapa dalam setiap perulangan gitu ya kan. A-nya ini melangkah berapa kali gitu ya kan. Nah, jadi kayak A-nya tuh tetap tetap aja 10 gitu loh ya kan. Nah, karena A-nya tetap 10 ya kan, maka secara otomatis kondisi ini itu akan terus aktif. Nah, karena kondisinya terus aktif, maka yang terjadi adalah eh, akan terjadi yang namanya infinite loop ya, atau perulangan tak terbatas gitu, ya kan, perulangan tak terhingga gitu.
Jadi kayak dia ngelakuin aksi terus ya kan, tanpa henti gitu. Karena ya kondisinya selalu benar gitu, kondisi yang ini ya itu selalu benar gitu. Oleh karena itu kita nggak bisa nulis kayak begini ya kan. Nah, jadi kita ganti mungkin A plus plus kayak gini ya kan. Nah, maka yang terjadi adalah perulangannya itu akan terjadi sebanyak 10 kali ya kan. Nah, perulangannya akan terjadi sebanyak 10 kali karena satu langkah ya, setiap perulangan ya, maksudnya ya, setiap perulangan itu A-nya ditambah satu ya. Nah, kalau misalnya A-nya ditambah 2 ya kan, misal kayak gini ya. Nah, maka perulangannya hanya terjadi sebanyak 5 kali ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Tapi ini cuma contoh ya, teman-teman. Di sini aku nggak ada nulis apa-apa ya, nggak ada nulis print. Jadi kalau kita coba run, maka outputnya kosong gitu. Karena nggak ada print yang kita tulis di sini ya. Nah, gitu ya. Ini cuma contoh gitu loh, ya kan. Nah, ini kalau misalnya perintahnya cuma satu ya, biasanya jarang sih kalau dalam perulangan perintahnya tuh cuma satu kayak gini doang, karena kita harus punya setidaknya satu perintah untuk membuat si A-nya ini tuh bertambah gitu loh ya kan, A-nya ini bergerak gitu loh ya kan, jangan diam di tempat aja gitu, jangan statis gitu ya kan, karena kalau diam aja di tempat ya kan nanti kondisinya benar terus ya kan, akhirnya infinite loop gitu kan. Nah, makanya kita setidaknya harus ada perintah yang menggerakkan si A ini ya, menggerakkan eh, apa ya, variabel yang jadi ini ya, yang jadi acuan gitu ya, yang jadi acuan dalam perulangannya gitu, ya kan. Nah, misalnya di sini A gitu ya kan, jadi acuannya ya kan. Jadi kita harus gerakin nilai si A ya kan mendekati batasnya gitu loh ya kan. Batasnya adalah 20 gitu ya kan. Nah, kira-kira ya kan kalau misalnya batasnya 20, kira-kira A-nya nih ditambah atau dikurang gitu ya kan. Nah, logikanya tuh kayak gitu, ya kan. Kalau dikurang ya ujung-ujungnya malah infinite loop juga, sama aja gitu, ya kan. Misal kita kurang ya kan, nah seperti ini dia dia bakal infinite loop gitu kan. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di sini ya. Di sini tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri loadingnya nih lama banget ya. Ini tandanya compilernya ini nih lagi kewalahan nih, ya kan? Menangani infinite loop gitu, ya kan? Menangani aksi yang terus berulang gitu, ya kan? Tanpa henti ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, mungkin kita tunggu aja ya. Nanti lama-kelamaan juga lama-kelamaan bakal error sendiri gitu, ya kan? Jadi ya kita tunggu aja ya, teman-teman. Nah, jadi intinya logikanya harus benar juga ya. Jangan asal menggerakkan si A gitu loh ya kan. Misalnya kita ngurangin si A padahal A-nya ini butuh ditambah gitu loh ya kan. Biar A-nya ini makin dekat sama batas gitu ya kan. Kecuali eh, kalau misalnya kondisinya tuh gini. Misal A-nya 20 ya kan. Nah, kondisinya ini dibalik ya kan, jadi seperti ini ya kan. Nah, selama A-nya lebih besar dari 10, maka lakukan perulangan ya kan. Nah, gitu ya. Nah, baru ya kan A-nya ini perlu dikurangin gitu loh ya kan. Biar 20 ini tuh jadi 10 ya kan. Itu gimana caranya gitu ya kan? Ya dikurangin ya kan. Nah, tapi kalau tadi kan beda gitu kan. Kalau tadi kan kayak gini ya, selama A-nya kurang dari 20, maka ya maka perulangan terjadi terus gitu ya kan. Nah, berarti kita harus bikin si A ini tuh dari 10 jadi 20 tuh gimana caranya? Ya ditambahkan gitu. Nah, logikanya tuh kayak gitu ya, teman-teman. Dalam menggerakkan acuan tuh gitu ya. Acuan dalam perulangan ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi contohnya untuk satu perintah ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba dua perintah, ya kan? Nah, karena kita pakai dua perintah, maka kita enter aja ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita enter ya kan, terus kita misalnya tulis apa ya, kita pengen cetak hello ya, misalnya, ya kan? Kita pengen cetak hello, misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi setiap perulangan kita bakal mencetak yang namanya hello. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus ya kan, jangan lupa ya kan, kita harus gerakin si A ini agar si A ini tuh dari
nilainya tuh 10 jadi 20 gitu ya kan. Nah, karena kalau A-nya udah 20 ya kan perulangannya terhenti gitu. Nah, jadi kita tambah gitu caranya ya kan. Nah, terserah kita mau nambah dengan nilai berapa ya. Misalnya kita mau nambah nilai 3 ya. Nah, berarti perulangannya cuma terjadi 3 kali ya kan. Karena bentar. Dari 10 ya, ketika A-nya 10 ya. A-nya 10 kita cetak hello ya kan. Ketika A-nya 13 kita cetak hello, ketika A-nya 16 cetak hello, ketika A-nya 19 cetak hello. Oh, berarti 4 kali ya, teman-teman. Nah, berarti 4 kali ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Karena ketika A-nya udah 19 ya kan, A-nya tuh ditambah 3 jadi 22 gitu, ya kan. Maka while-nya ini kondisinya ini nggak akan jalan lagi gitu secara otomatis. Nah, gitu ya, teman-teman. Ya, jadi ya terserah kita gitu loh ya kan, mau nambahnya tuh dengan angka berapa aja ya kan. Kalau misalnya kita pengen perulangannya terjadi lebih banyak ya jangan ditambahkan dengan angka yang besar, tambahkan dengan angka yang kecil, misal 1 ya kan, gitu-gitulah. Tapi kalau 1 kita jangan jangan nulis kayak gini ya kan, kita langsung aja tulis plus plus kayak gini ya kan, sudah dia otomatis akan ditambah 1 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya pengen yang lebih banyak lagi ya perulangannya, maka teman-teman juga bisa juga bisa ditambah dengan desimal kayak gini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa tambahkan batasnya gitu loh. Misal awalnya 20 jadi 50 gitu misalnya ya, atau jadi 100 gitu ya kan. Nah, pokoknya teman-teman tambahkan aja batasnya tuh berapa gitu ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Dan batasnya ini nggak harus berupa nilai gitu loh, bisa juga berupa variabel gitu ya kan. Variabel B ya, misalnya kita coba tambah B ya, misalnya seperti ini. Nah, nilainya berapa ya kan. Nah, 20 misalnya. Nah, jadi selama A-nya kurang dari B ya kan, nah maka kita akan lakukan perulangan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, itu juga bisa ya kan teman-teman. Jadi nggak harus berupa nilai, tapi juga berupa variabel juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, akhirnya ya kalau kita lihat ya di sini kodenya sudah error ya kan. Nah, jadi kita udah bisa run ya kan di sini ya. Tadi masih loading ya, lama banget ya loadingnya. Akhirnya kita bisa run lagi ya. Oke, kita coba aja run langsung ya. Bentar, ini kenapa ya? Oh iya, lupa ya. Kalau ternyata di Python nggak bisa ini ya, nggak bisa kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi di Python itu nggak ada istilah increment atau decrement ya teman-teman. Jadi kebiasaan ya kita ngoding kalau pakai C++ tuh pakainya tuh increment gitu ya kan, atau decrement. Nah, kalau di Python itu nggak ada ya teman-teman. Sebelumnya kalau nggak salah aku nggak ada ya ngebahas operator increment dan decrement ya. Kenapa malah aku yang ngajarin increment dan decrement sekarang gitu di Python. Sorry ya teman-teman. Jadi yang benar itu kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi yang benar itu kita nulisnya A ditambah sama dengan 1 ya teman-teman. Karena di Python nggak ada increment atau decrement ya teman-teman. Adanya tuh di C++ doang ya. Nah, jadi ya gitulah ya teman-teman. Setiap bahasa tuh karakteristiknya beda-beda ya. Jadi pinter-pinter adaptasi ya teman-teman. Tapi kalau kadang lupa ya wajar aja ya teman-teman. Misalnya kayak aku nih kebiasaan pakai C++, jadi ya mental modelnya tuh ke bawah sampai ke Python gitu ya kan. Nah, gitu ya. Aduh, jadi curhat ya, sorry ya teman-teman. Langsung aja ya kita lihat ya outputnya. Di sini ada berapa nih, kita hitung ya. Ada 3, 4, 5, 8, 10 ya. Oke, ada 10 ya teman-teman. Nah, gitu ya kan. Jadi inilah konsep dari perulangan teman-teman. Kita nggak perlu nulis print hello
sebanyak 10 kali. Kita cukup tulis 1 kali aja, ya kan, ditambah sintaks perulangan kayak gini, ya kan. Maka kita akan bisa mencetak hello sebanyak 10 kali tanpa capek-capek kita copy paste, ya kan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, di sini karena B-nya 20 ya kan, berarti ya kan otomatis ya kan di sini batasnya adalah 20, ya kan. Nah, kira-kira butuh berapa langkah gitu loh, ya kan. Dari 10 ke 20, ya kan, kalau misalnya setiap langkahnya itu ditambah 1 gitu, ya kan. Nah, jawabannya adalah 10 langkah gitu. Makanya ada 10 kali nih, ya kan, hello-nya nih muncul gitu, ya kan. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya kita coba tambah nilainya, misal jadi 30. Nah, berarti dia bakal muncul 20 kali hello-nya gitu. Nah, tuh kalau kita lihat ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20. Tuh, ada 20 ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, mau mencetaknya nih berapa kali gitu loh, ya kan, mau 30 kah? Kalau mau 30 ya ya udah, ya kan, tambah lagi jadi 40, ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan aja batasnya gimana ya, atau selain menambahkan batasnya ya kan, teman-teman juga bisa mengurangi ini apa namanya, mengurangi titik awalnya. Misal awalnya 10 ya kan, jadi 0 aja deh, ya kan. Nah, maka ya kan kalau kita tulis B-nya 10 di sini, maka perulangannya akan terjadi 10 kali, ya kan. Nah, kayak gini ya. Kita hitung ya, ada berapa nih? 5, 8, 10. Nah, kan ada 10 ya, teman-teman. Nah, jadi nggak harus teman-teman tambahin batasnya gitu, biar perulangannya terjadi makin banyak. Intinya ya, perulangan itu akan terjadi sebanyak bukan sebanyak berapa kali gitu loh, ya kan, tapi terjadi selama kondisinya ini tuh benar, kondisi apa ya, operator relasionalnya ini tuh benar gitu loh, ya kan. Nah, jadi dia hanya akan terhenti ketika operator relasionalnya ini salah gitu loh, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi acuannya tuh operator relasional ya, bukan berapa nilai A, nilai B-nya tuh berapa gitu loh, ya kan. Tapi operator relasionalnya ini kondisinya ini benar atau enggak. Kalau benar ya ya udah, dia bakal while terus. Makanya dalam kasus tertentu kayak yang aku alami tadi ya, itu sangat mungkin terjadi gitu loh, ya kan, namanya infinite loop gitu loh, ya kan. Nah, padahal kita kita nggak pengen infinite loop terjadi, tapi infinite loop tetap terjadi karena kita logikanya salah gitu loh, logika uh, kodenya tuh salah gitu, ya kan. Nah, jadi intinya kita nggak harus A lebih kecil dari B, ya kan, bisa juga dibalik, jadi A lebih besar dari B, ya kan. Atau selama A A ini tuh tidak sama dengan B, ya kan, maka A-nya nih ditambah terus gitu loh, ya kan, biar A-nya ini sama dengan B, ya kan. Nah, nanti kalau A-nya sudah sama dengan B, ya kan, dia bakal terhenti gitu loh, ya kan. While-nya bakal terhenti gitu loh. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi ya pokoknya pokoknya logikanya tuh ya terserah kalian ya. Mau kayak gimana ya logikanya ya, yang penting bener aja, ya kan. Nah, yang penting bener aja, karena ya yang namanya coding itu eh, apa namanya, suatu hasil itu banyak caranya gitu, ya kan. Nah, tergantung logika masing-masing ya, teman-teman. Nah, intinya seperti itu, ya kan. Oke, jadi aku rasa segitu saja ya. Sedikit pembahasan tentang perulangan while ya. Di video berikutnya kita akan bahas tentang perulangan for ya, teman-teman. Yang dimana perulangan for tentu saja berbeda dengan perulangan while ya, teman-teman. Oke, semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!